umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Bersama dengan saya Dr. Hanas DTH dalam pelayanan hari ini, berharap kita semua diberkati Tuhan, merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah saya yang pertama, saya sudah menyampaikan bahwa keistimewaan Natal Yesus Kristus Juru Selamat berdasarkan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dicirikan dengan Juru Selamat atas seluruh dunia. Kedua, Juru Selamat atas kesusahan manusia. Keistimewaan Natal Yesus Kristus di seri khotbah saya yang kedua ini, yang merupakan kelanjutan dari seri khotbah yang pertama, mengambil teks firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyatakan begitu jelas bahwa Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat itu merupakan Juru Selamat atas kesukaan manusia. Jadi keistimewaan Natal Yesus Kristus Juru Selamat berdasarkan Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang pertama adalah Juru Selamat atas kesukaan manusia. Mengapa? Karena dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14 dijelaskan malaikat dan bala tentara surga menjadi validasi atau pengesah yang memberikan informasi yang akurat tentang Natal atau Yesus Kristus. Suatu berita kesukaan. Untuk lebih jelasnya, mari saya akan bacakan buat kita Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Malaikat bersuka, malaikat memuji Allah karena kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Umat Allah yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Kehadiran malaikat itu diperuntukkan untuk melayani manusia, agar manusia beroleh keselamatan. Jelas hal ini diperkuat di dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi Allah menciptakan malaikat, salah satu tugasnya adalah melayani manusia, sehingga manusia itu memperoleh keselamatan. Malaikat menaruh perhatian
atau terlibat dalam penginjilan atau keselamatan. Paulus memberikan penguatan hal tersebut dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi, malaikat tidak hanya melayani manusia untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi malaikat juga menjadi bersukacita karena satu orang berdosa bertobat. Satu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Natal atau kelahiran Yesus Kristus meneguhkan pelayanan atau penginjilan yang kita lakukan serta menyukakan hidup kita karena kehadiran Juru Selamat memberkati kita, anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Keistimewaan Natal Yesus Kristus. Pertama, Juru Selamat atas kesusahan manusia. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Yang kedua, Juru Selamat atas saksi-saksi. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 20. Dijelaskan di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 20, ada gembala-gembala yang menjadi saksi kunci penggenapan nubuatan Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 20, firman Tuhan berkata demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ini artinya menjadi saksi. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala saling mengajak untuk menyaksikan kelahiran Yesus. Satu respon yang positif yang tentunya akan meneguhkan mereka bahwa benar Juru Selamat telah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita harus bersaksi bahwa Juru Selamat tidak berubah. Artinya Juru Selamat itu dapat dipercaya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus dapat dipercaya, baik firman-Nya maupun juga kasih-Nya dan segala yang terkait dengan pribadinya. Yang kedua, kita harus bersaksi bahwa Juru Selamat dalam firman-Nya terbukti dapat menolong. Mazmur 119 ayat 86 berkata, segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Jadi kita harus mempercayai Sang Juru Selamat dalam firman-Nya dapat menolong kehidupan kita. Keistimewaan Natal Yesus Kristus, Juru Selamat. Kalau kita memperhatikan Lukas 2 ayat 8 sampai 20, dicirikan pertama, Juru Selamat atas kesusahan, atas kesukaan manusia. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Yang kedua, Juru Selamat atas saksi-saksi. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus.
Kristus Sang Juru Selamat. Menurut Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan. Mengapa Kristus Sang Juru Selamat begitu istimewa? Kelahiran Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat menjadi begitu istimewa. Yang pertama, Juru Selamat atas seluruh dunia. Kedua, Juru Selamat atas kesusahan manusia. Ketiga, Juru Selamat atas kesukaan manusia. Yang keempat, Juru Selamat atas saksi-saksi. Saya percaya khotbah ini akan memberkati kita semua. Ingat bahwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus begitu istimewa bagi kita yang percaya kepadanya. Immanuel, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya